Kita tahu bahwa salat subuh itu adalah salat yang pahalanya paling besar, Pak, di antara 5 salat wajib. Ya, karena tidak mudah dilakukan oleh setiap orang. Ya, di mana waktunya adalah sejak terbit fajar hingga terbitnya matahari. Waktu di mana mayoritas manusia sedang tidur. Ya, waktu di mana manusia sedang lelap. Ya, terutama orang-orang yang tidak beriman. Ya, namun kita tahu bahwa keutamaan suatu amal, keutamaan suatu ibadah khususnya itu berbanding dengan tingkat kesulitannya. Ya, semakin berat, semakin sulit, ya, semakin besar pengorbanannya, ya insya Allah keutamaan dan pahalanya juga semakin besar. Ya, dan salat subuh adalah salah satu ibadah yang mempunyai keutamaan yang tinggi, yang besar. Ya, terutama salat subuh berjamaah. Ya, jadi pertama, salat subuh itu disaksikan para malaikat, Pak. Ya, yang di sini dikatakan malaikat siang dan malaikat malam. Ya, jadi karena apa? Karena malaikat siang dan malaikat malam itu berkumpul pada waktu subuh itu. Ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Tafdulu salatul jami'u salatu ahadikum wahdahu bi khamsin wa isrin." Ya, pertama baginda Nabi mengatakan, salat berjamaah itu lebih utama dibanding salatnya salah seorang di antara kalian sendirian. Ya, sebanyak 25 bagian. Ya, khamsin wa isrin juz'an. Jadi 25 kali lipat, ya, 25 derajat, ya, 25 bagian. Di sini menggunakan kata juz'an. Juz'an itu bagian. Ya, jadi kita pernah mengatakan bahwa mengapa kok 25? Kan dulu ada yang 27. Nah, 25 ini untuk salat-salat yang sir, ya. Itu 25 kali atau 25 derajat lebih tinggi dibandingkan salat sendiri, ya. Lalu untuk salat berjamaah ada hadis lain dikatakan 27 karena di situ ada 2 pahala yang didapatkan oleh para jamaah yang tidak didapatkan di dalam salat sir, ya. Jadi di dalam salat jahar itu yang pertama adalah bersama-sama mengucapkan amin, ya. Itu ada pahala. Lalu kemudian ketika mendengarkan imam membacakan surat, ya, ketika imam membacakan surat itu juga ada pahala. Jadi ada 2 pahala tambahan. Ini keterangan para ulama begitu, Pak. Ya. Jadi ada hadis yang menyatakan pahala salat berjamaah itu 25 kali lipat, ada hadis lain yang mengatakan 27 kali lipat. Nah, yang 25 itu adalah untuk salat-salat sir, sementara untuk yang 27 itu adalah untuk salat yang jahar, yaitu salat subuh, maghrib, dan isya. Karena dalam salat jahar ada 2 hal yang diterima oleh jamaah, yaitu berupa pahala. Yang pertama adalah mendengarkan bacaan imam, dan yang kedua mengucapkan amin ketika surat Al-Fatihah dibacakan. Ya. Nah, ini tentang 25 tadi. Tafdulu salati jami'u salati ahadikum wahdahu bi khamsina wa isrina juz'an. Salat berjamaah itu lebih utama dibanding salat kalian sendiri, ya, di antara kalian yang sendirian sebanyak 25 bagian. Ya. Wa tajtami'u malaikatul lail wa malaikatun nahar fi salatil fajr. Nah, ini para malaikat malam serta para malaikat siang itu berkumpul pada salat subuh. Ya, tsumma yaqulu Abu Hurairah. Lalu kemudian Abu Hurairah berkata, "Faqra'u in syi'tum." Bacalah jika kalian berkehendak, ya. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Ini Abu Hurairah mengutip surat Al-Isra ayat 78. Ya, jadi kalau kalian ingin memastikan, mungkin begitu Abu Hurairah mengatakan, ya. Kalau kalian ingin memastikan, baca itu surat Al-Isra ayat 78 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqra'u, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ya, itu satu, Pak. Keutamaan salat subuh. Ya. Jadi kalau salat subuhnya sendiri di rumah, ya malaikatnya malas ngelihatnya, ya. Ya, jadi malaikat senang ketika melihat orang-orang beriman itu berbondong-bondong, ya, melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, ya, karena mereka berkumpul pada saat subuh itu. Yang dikatakan di sini adalah malaikatul lail wa malaikatun nahar, ya, para malaikat malam dan para malaikat siang.
Ya, mereka tajtami'u, berkumpul ya pada waktu fajar atau pada waktu subuh. Jadi disaksikan para malaikat siang dan malaikat malam. Kedua, orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah itu akan terhindar dari ciri-ciri kemunafikan. Ya, jadi sebagai bukti bahwa kita bukan orang munafik, ya kita harus ikhtiar, kita harus istiqomah, kita harus optimal untuk mengupayakan agar senantiasa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Karena apa? Ya, salat subuh jamaah di masjid itu salat yang sangat berat dikerjakan oleh orang-orang munafik. Ya, orang munafik bisa dia menggambarkan dirinya sebagai muslim, ya, berdandan sebagai muslim, ya, berpura-pura sebagai muslim. Tapi ketika dia melakukan hal-hal yang berat di dalam ibadah misalnya atau dalam hal-hal muamalah, mereka nggak mau melakukan itu, Pak. Salat subuh berjamaah, ya, jihad, kemudian hadir secara rutin dalam majelis-majelis ilmu, nggak tahan mereka. Ya, nah salah satu sebagai bukti ya bahwa kita bukan orang munafik dan kita terhindar dari ciri-ciri munafik adalah melaksanakan salat subuh berjamaah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athqala salati 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr." Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah salat isya dan salat fajar atau salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Padahal seandainya mereka tahu apa yang ada di dalam salat subuh dan salat isya itu, ya apa yang ada dalam keduanya itu, mereka pasti akan mendatanginya walau habwan, walaupun dengan merangkak. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Lalu aku ingin agar memerintahkan salat segera ditegakkan. Jadi Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk melaksanakan salat berjamaah. Tsumma amura rajulan fa yusalliya bin nas. Lalu kemudian aku akan memerintahkan seseorang untuk mengimami, yang memimpin salat jamaah itu. Tsumma antaliqa ma'i birijalin ma'ahum huzzamun min khatabin. Lalu kemudian aku akan berjalan ya bersama beberapa orang, bersama mereka aku akan membawa kayu bakar. Ila qaumin la yashaduna as-salah fa ukharriqa ya alaihim buyutakum binar. Ya. Jadi Nabi mengatakan summa antalikum ma'i birijalin ma'ahum khuzzamun min khatabin. Lalu kemudian aku akan berangkat bersama beberapa orang untuk melihat siapa-siapa yang tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid tadi, fa ukharriqa alaihim buyutahum binnas. Lalu aku akan membakar rumah-rumah mereka. Tapi rumahnya dibakar enggak? Enggak. Nabi mengancam, Nabi menakut-nakuti. Ya, Nabi ini bahasa, kalau di dalam bahasa Indonesia itu namanya hiperbola. Ya, mubalaghah kalau dalam bahasa Arabnya. Ya, saya bakar nanti rumah kamu. Kalau enggak salat jamaah gitu. Maksudnya gitu. Ya. Maka kemudian berdasarkan Nabi, karena Nabi tidak sampai membakar beneran, ya, lalu kemudian hukum salat berjamaah ini di masjid, ya, mayoritas ulama menghukumi juga sunnah muakkadah, ya, tetapi Imam Hambali mewajibkan, ya, Imam Hambali mewajibkan salat berjamaah di masjid untuk salat 5 waktu bagi laki-laki yang sudah akil balik dan tidak ada uzur. Nah, jadi kalau ada perbedaan status hukum suatu amal itu, insya Allah bapak-bapak sudah biasa, ya Pak. Salat itu Pak, ya kalau kita bicara fikih salat, ya tadi saya sudah katakan, mulai dari merapatkan shaf saja, para imam mazhab itu sudah berbeda pendapat. Ya, ini lurus dan rapatnya dilihat dari apa ini? Ya, dari jari, apa dari mata kaki, apa dari bahu, itu sudah berbeda. Lalu kemudian apa? Dari niat. Niat, para imam mazhab itu juga sudah berbeda. Mulai dari niat itu berbeda. Tempat niat itu di mana? Gitu. Ya, tempat niat itu sebelum sholat apa pada waktu takbir itu berbeda. Para ulama itu, Pak. Imam Syafi'i itu menempatkan niat itu bersamaan dengan takbir. Ya, jadi makanya kalau yang bermazhab Syafi'i biasanya takbirnya agak lama.
ya, karena niatnya bersamaan dengan takbir. Tapi kalau bapak-bapak salat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya, para imam-imam masjid besar itu takbirnya sebentar. Allahu Akbar. Karena niat mereka berdasarkan mazhab Hambali itu adanya sebelum sholat. Ya, jadi memang niat itu kan adanya di hati. Nah, Imam Syafi'i mengajarkan bahwa untuk memperkuat niat itu dilafazkan. Ya, usolli salatul fardu, ya, isya arba'a rakaatin, ya, makmuman kiblatan lillahi ta'ala dan seterusnya. Ya, tapi imam yang lain berbeda. Jadi ini hal-hal yang biasa. Nanti misalnya kita akan bahas ya sedikit-sedikit ya. Mulai dari niat menurut imam ini bagaimana. Jadi kalau kita bicara tentang fikih salat itu begitu nanti. Kemudian Bismillah, Bismillahnya Fatihah. Itu ulama juga berbeda pendapat. Ya, Imam Syafi'i mengajarkan atau berpendapat Bismillah itu dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Imam Hambali dan Imam Malik atau imam-imam yang lain itu tidak harus menjaharkan. Imam Malik dan Imam Hambali. Ya. Makanya kalau kita lihat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, imamnya akan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, gitu kan? Alhamdulillah. Enggak ada masalah itu. Nah, Imam Hanafi bahkan tidak menganggap Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Nah, jadi, tapi Quran itu Al-Fatihahnya tetap 7 ayat, karena Al-Fatihah itu kan dikatakan sebagai 7 ayat yang berulang-ulang. Ya. Cuman ada pemisahan di bagian ayat ke-6. Ya, jadi ini biasa, Pak. Ya, jadi kalau kita bicara tentang fikih, ya. Itu tempatnya perbedaan. Yang tidak boleh adalah kita fanatik terhadap mazhab. Nah, jadi kita ikuti saja mana yang paling serp buat kita, yang paling kita anggap paling roji. Kalau saya cari mana yang di mana mayoritas ulama punya pendapat. Nah, itu yang paling aman menurut saya. Dan kalau toh salah, tidak dosa. Kan kita pernah mengatakan itu kan hasil ijtihad, Pak. Ya, ijtihad itu apa? Ijtihad itu upaya yang sungguh-sungguh dari para ulama untuk menetapkan hukum atas satu persoalan yang di dalam nas itu tidak ada. Ya, hukumnya niat atau tempatnya niat itu di mana misalnya. Nah, itu harus diijtihadi. Ya. Kalau salah, ya, ulama yang menghasilkan ijtihad tadi dia tetap berpahala. Ya. Karena Nabi itu sangat menghargai, ya, orang-orang yang melakukan sesuatu kemudian menjadikan Quran dan Sunnah sebagai dasar pertimbangan untuk melaksanakan itu. Ya, meskipun hasilnya salah, tetap dapat pahala. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Ya kan? Kita pernah cerita dulu tentang para sahabat yang berbeda pendapat tentang sholat asar di Bani Quraidah. Gitu kan? Sebagian berpendapat boleh sholat di jalan, ya, karena maksudnya Nabi itu bukan kita sholat di Bani Quraidah, yang penting kita segera berangkat, ya, nanti sholat asar di jalan. Tapi sebagian yang lain mengatakan, oh enggak, maksudnya Nabi itu kita sholat asar itu di Bani Quraidah, bukan di jalan, ya. Artinya ketika sholat asar sudah masuk, nggak usah sholat asar, nanti sholat asarnya di sana aja. Di Bani Quraidah. Padahal waktu nyampe di Bani Quraidah itu sudah melewati waktu asar, sudah maghrib, sudah isya, jadi salat asarnya diqadha. Nah, ketika Nabi mendengar ada peristiwa ini di tengah-tengah sahabat, Nabi diam, tersenyum Nabi, Pak. Padahal Nabi pasti tidak bermaksud keduanya, betul ya? Maksud Nabi itu pasti salah satu di antara apa yang menjadi pendapat para sahabat tadi. Mungkin dia dalam hati beliau ya udahlah nggak apa-apa. Ya, yang penting kalian tetap menjadikan sunnah-sunnahku, ya, sebagai bahan untuk mengambil keputusan itu, Pak. Ya, jadi Quran dan Sunnah itu harus menjadi sumber atau landasan kita di dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Ya, apakah itu persoalan ibadah, apakah itu persoalan-persoalan muamalah.
Baik, ini terkait dengan keutamaan salat subuh. Insya Allah akan semakin menarik, kita akan bahas pekan-pekan depan. Kita akhiri dengan istighfar, hamdalah dan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.